hanya saya saja, tapi juga rekening-rekening putri-putri dari Habib Rizik. Ya, putri Habib Rizik itu ada 7, ya, dan semua menurut informasi dibekukan, diblokir rekeningnya. Karena FPI itu dihidupi oleh anggotanya. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Bintang tamu kita kali ini adalah mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam, Bapak Munarman, yang hari ini dikabarkan aset khususnya rekening tabungannya dibekukan oleh PPATK. Nah, bagaimana latar belakang pembekuan dan cerita seputar pembubaran FPI maupun organisasi baru yang akan dideklarasikan kemudian, kita sapa langsung Bang Munarman. Bang Munarman atau Bang Maman aja lah saya panggilnya. Silakan, bebas. Bang Maman, itu gimana ceritanya Bang Maman? Kapan tahu persisnya rekening Bang Maman diblokir itu? Ya, saya mengetahuinya karena saya baru tiba di rumah itu hari Minggu kemarin tanggal 10 ya. Jadi saya baru tahu hari Minggu kemarin ya. Menurut istri saya surat itu nyampenya hari Sabtu tanggal 9. Jadi saya nyampe malam hari Minggu 10 ya, Januari ya, sampai di rumah diberitahu oleh istri saya ketika menjelang istirahat, dan saya sebetulnya tidak kaget juga ya, karena sejak pengumuman tanggal minggu lalu itu tanggal 5 lebih kurang tanggal 4 ya, tanggal 4 pengumuman oleh PPATK. Bahkan sebetulnya sejak tanggal 30 Desember ketika PPATK ikut hadir dalam pengumuman pelarangan ya, kegiatan FPI, dalam bahasa resmi itu pelarangan kegiatan FPI ya, Front Pembela Islam. Itu ketika hadir PPATK saya udah tahu, oh ini dia mau merambah kepada istilahnya itu dalam dunia perang militer itu adalah memotong jalur logistik lawan. Saya udah paham lah yang begitu-begitu. Itu logis ya itu ya, logis, akan seperti itu akan tahapannya. seperti itu urutannya ya, dengan kehadiran dari PPATK. Tapi kalau tahu gitu kenapa nggak diamankan duluan? Ya bagi kita tidak ada masalah karena itu uang-uang kecil saja sebetulnya ya. Jadi katanya triliunan. Ya, bank menuliskan itu pemberitahuan kita angkanya sampai triliun ya, justru aneh. Padahal itu kan di rekening pribadi saya itu hanya beberapa puluh juta untuk memang untuk biaya. Jadi dia keluar masuk saja sebetulnya ya. Jadi ada uang pensiun almarhum bapak saya, ada uang pensiun ibu saya yang sedang sakit ya, kemudian dimasukkan ke situ. Ada uang sumbangan-sumbangan dari saudara kandung saya sendiri, baik kakak maupun adik saya, disimpannya di situ. Kegunaannya untuk sewaktu-waktu ibu saya yang memang sudah 2 tahun lebih terbaring saja ya, tidak bisa berjalan, bahkan duduk pun sudah tidak bisa, umur sudah mendekati 80, itu memang untuk biaya pembelian obat ya, untuk misalnya kalau pengeluaran rutin saja, jadi memang tidak banyak, jadi keluar masuk saja. Sorry, itu di bank apa sih? Bank BNI. Loh, ya. Bank negara berarti? Bank negara, ya, bank nasionalis negara. juga ternyata. Ya, seperti begitu. Saya pribadi ya. Nggak pakai bank syariah ya? Kalau BNI, kalau FPI rekeningnya bank syariah, ya, BSM, Bank Syariah Mandiri. Nah, sayanya karena kenapa itu? Karena kemudahan saja sebetulnya, dekat rumah ada bank BNI ya. Jadi karena ibu saya itu tinggalnya sama saya sekarang ya, yang sedang sakit itu tinggalnya sama saya. Jadi ya kemudahan saja. Saya belum kafah berarti ini muslimnya. Saya sendiri pribadi sebetulnya tidak punya rekening. Ya, saya memang tidak menggunakan perbankan karena memang saya tidak mau terlibat lagi dalam hal-hal yang sifatnya riba, bunga begitu ya. Nah, jadi rekening itu memang untuk penampungan sebetulnya, lebih kepada penampungan. Kapan dibuka itu? Itu lebih kurang 2015-2016 lah, saya lupa persis karena ya sudah lama sekali, dan itu juga bukan saya yang mengelola sebetulnya. Itu adalah adik-adik saya juga ya, dia yang punya, yang pegang bukunya, tapi atas nama saya karena mereka percaya saya, gitu loh, kira-kira begitu. Di lingkungan keluarga tuh mereka percayanya saya untuk pegang itu.
Lebih kurang begitu saja. Jadi itu normal-normal saja. Secara logik saya lihat tadi kembali kepada soal pelarangan kegiatan FPI itu akan berimbas dan ternyata kemudian diumumkan oleh PPATK itu ada 80 rekening ya, 80-an, 89 kalau saya tidak salah ingat ya. Dan itu termasuk bukan hanya saya saja, tapi juga rekening-rekening putri-putri dari Habib Rizik. Ya, Putri Habib Rizik itu ada 7 ya, dan semua menurut informasi dibekukan, diblokir rekeningnya. Nah, ini juga menurut saya hantam kromo ya sistemnya. Tapi ya memang sepertinya kalau kita lihat realitas yang ada, rezim yang saat ini menguasai negara ya, sedang menguasai negara ini sepertinya menggunakan strategi militer. Nah, strategi militer, strategi perang itu adalah kalau memotong jalur logistik lawan. Jadi saya tidak heran dan tidak aneh. Tapi karena kita anggap itu uang operasional kecil saja, sekedar untuk misalnya keperluan hari-hari yang mendesak, ya akhirnya kita gunakan itu dan itu yang disasar oleh mereka. Karena biasanya FPI itu orang memberikan sumbangan langsung kita salurkan biasanya itu. Tidak mengendap sebetulnya. Jadi tidak ada yang aneh sebetulnya. Jadi dia salah besar juga strateginya kalau melakukan dengan cara pikiran mereka. Ini kan sebetulnya mengadopsi strategi Amerika, strategi Yahudi ya, Israel Zionis dalam berperang terhadap melawan yang mereka sebut dalam tanda petik terorisme Israel itu kan. Dia memotong jalur logistik misalnya Hamas, Fatah, PLO, dia potong semua itu. Sehingga mereka beranggapan dengan orang tidak memiliki logistik untuk kehidupan lemah begitu loh. Nah, ini juga digunakan oleh kafir Quraisy waktu di Mekah memboikot perekonomian Rasulullah SAW ya, dan para sahabat diboikot berdagang dengan mereka. Jadi ini tidak aneh lah bagi kita kalau kita sudah mempelajari sejarah peradaban itu selalu dilakukan gitu. Selain bicara tadi kan menyalahinkan surat protes melalui media ya. Protes. Ada rencana mengugat keputusan-keputusan? Saya pribadi sebetulnya mengambil sikap ignorance saja terhadap perilaku zolim ini. Karena apa? Karena perilaku zolim ini kalau dihadapi dengan mekanisme yang mereka sediakan, itu makin zolim dia. Sementara perintah kepada kita sebagai umat manusia untuk menghentikan kezoliman itu, jangan beri kesempatan dia melakukan kezoliman berlanjut begitu loh. Jadi kalau kita teruskan perlawanan dengan cara sistem yang mereka kuasai, kezoliman mereka itu berlanjut. Jadi kita berdosa juga melanjutkan kezoliman mereka. Jadi bagi saya pribadi ya abaikan saja ignorance. Jadi kita akan tetap menjalankan hidup kita sebagaimana biasa saja. Jadi kita nggak anggaplah kira-kira begitu. Ya. Selain tabungan-tabungan, ada aset-aset lain yang mulai dibekukan nggak? Nggak ada, karena memang sebetulnya FPI itu tidak punya aset sebagai sebuah organisasi. Ya, aset FPI itu tidak punya aset. Karena apa? Karena FPI selama ini, itulah maksud saya itu. Kenapa? Mereka itu salah ya menggunakan strategi itu. Karena FPI itu dihidupi oleh anggotanya. Bukan hidup dari anggota, bukan anggota itu bukan hidup dari FPI. Jadi dihidupi oleh anggotanya, sehingga anggotanya lah yang memberikan berbagai macam bantuan untuk menjalankan roda organisasi itu sebetulnya. Dan bantuan itu bisa bentuknya macam-macam, bisa berbentuk natura secara langsung, bisa berbentuk peralatan, misalnya kalau dalam konteks kemanusiaan untuk bencana alam, biasanya perlengkapan untuk membantu membersihkan bekas-bekas banjir ya, membangun misalnya dalam bentuk material bangunan, kalau dia pembangunan rumah macam-macam, bisa berbentuk juga natura bagi relawannya, kebutuhan sehari-hari relawan yang bekerja, ini macam-macam. Tapi sumbangan dari luar gitu? Nggak ada, kita hampir sepenuhnya itu duit umat, uang umat ya. Uang umat itu baik berasal dari anggota. Bayangkan saja, saya mau ceritakan ini ya. Bayangkan saja laskar yang ditembak, dibunuh itu dia punya gaji hanya 200.000 sebulan, bekerja sebagai security, siskambling, siskambling di kampungnya, ya 200.000 sebulan. Dia menyisihkan uang itu untuk mencicil baju seragamnya. Jadi memang betul-betul hidup dari uang rakyat sendiri, uang umat sendiri sebetulnya. Nah, begitu juga dalam kegiatan-kegiatan lain, kegiatan kemanusiaan, tablik akbar, pendidikan, macam-macam. Kita partisipasi kita tuh menyeluruh sebetulnya. Mungkin kalau orang awam mikirnya gini, kan Habib
Rizik sendiri sempat Iya. 3 tahun di Arab Saudi Iya. gitu kan. Nah itu kan untuk membiayai keseharian, untuk ongkos ke sana kemari kayak gitu, ya cukup besar gitu. Itu dari Iya. mana itu? Kalau Ya kayak itulah, kalau orang berpikir logikanya bahwa kehidupan itu berasal dari manusia, dari makhluk, ya begitu, dia akan bingung. Tapi kalau orang yang berprinsip keimanannya bahwa rezeki itu dari Allah, maka itu Allah akan memberikan rezeki dari pintu-pintu yang tidak kita duga. Dan Habib Rizik, alhamdulillah, dari pintu yang tidak diduga. Dari mana saja tiba-tiba ada. Nah, saya juga pernah mengalami sendiri hal-hal seperti itu ya. Jadi kita dalam kegiatan sehari-hari ini kadang-kadang kita juga lagi pusing memikirkan dari mana ini untuk pembiayaan. Tiba-tiba ada saja orang nyumbang. Jadi itu yang sudah kita alami. Jadi rezeki itu bukan di kantor, bukan di di tempat kerja, tapi rezeki itu di langit. Dan kita harus menjemput rezeki itu. Itu ini kita ya. Cara hidup kita begitu sebetulnya. Oke. Bang Maman, tadi kalau dibilang soal pembekuan rekening, oke lah, abaikan aja, nggak usah dilawan. Tapi soal pelarangan aktivitas FPI dan istilahnya pembekuan juga lah ya organisasi, itu juga akan diam. Karena kemarin sempat berubah front persatuan, tapi kemudian jadi front persaudaraan. Tapi secara umum kita juga tadi sama sikap kita itu. Kalau kita ladennya dengan gugatan macam-macam, itu makin zolim dia. Ya, jadi kita kan sebetulnya kebebasan berserikat, berkumpul itu kan dijamin oleh konstitusi. Nah, dalam konteks ini kita bermasyarakat ya. Bermasyarakat kan kita selain ada panduan dari syariat Islam, kita juga kan mengikuti kerangka kesepakatan bersama. Kesepakatan kita bersama itu dalam sebuah negara ini bernama konstitusi. Nah, di dalam konstitusi itu ada kebebasan berserikat dan berkumpul. Nah, kebebasan berserikat berkumpul itu adalah hak asasi manusia. Nah, karena dia hak asasi manusia, dia adalah hak rakyat. Dia tidak membutuhkan izin. Karena apa? Izin itu, logika izin ya, saya mau katakan. Logika izin itu adalah sesuatu itu dilarang. Boleh dilakukan atas dasar izin pemilik pemegang otoritas. Itu izin loh. Tetapi yang namanya hak berserikat itu letaknya ada pada masyarakat, ada pada rakyat. Tidak perlu izin. Hanya saja untuk tertib administrasi, dia buat pendaftaran. Pendaftarannya itu sifatnya sukarela. Nah, jadi sehingga semua orang, ya lebih dari 2 orang, ya dia berkehendak membuat sebuah organisasi untuk yang disebut perserikatan, maka dia boleh saja. Mau didaftarkan, mau tidak, ya silakan saja. Itu prinsip pertama. Nah, yang kedua saya mau katakan, kemarin kenapa kita berganti dari awalnya persatuan, kemudian jadi persaudaraan. Persatuan itu sudah digunakan oleh saudara-saudara kita, pejuang-pejuang yang ikut membentuk republik ini, memerdekakan republik ini, dan menyatukan kembali republik ini. Kader-kader Persatuan Islam yang disingkat dengan Persis, itu adalah tokoh-tokoh kemerdekaan kita, ikut dalam BPUPKI, juga yang kembali menyatukan dari Indonesia Serikat menjadi NKRI. Nah, itu kemudian kita tidak ingin, karena kita dari awal tidak ingin zolim, merebut nama orang ya yang sudah menggunakan sejak lama, kita hormati, akhirnya kita dengan sukarela mendengarkan masukan-masukan dari berbagai macam orang tua kita, diskusi sana-sini, kiri-kanan, dengan guru-guru kita, akhirnya kita mengambil jalan, mengubah lagi namanya menjadi persaudaraan. Jadi itu untuk lebih mencairkan saja, karena itu kita memang bersaudara sebetulnya sesama Islam itu, saya kira begitu. Visi misi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya, tetap dengan yang FPI yang lama itu? Tentu saja, visi misi kan kita akan modifikasi, ya. Artinya begini, visi misi itu kan sebuah hal yang kita cita-citakan di masa depan, ya. Cita-cita kita tidak berubah, tetapi yang berubah itu adalah bagaimana kita tadi itu dalam lingkungan hidup kita, realitas yang sekarang kita kan berada di wilayah bumi Allah yang bernama Indonesia. Tentu saja kita harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di Indonesia. Tidak bisa kita seperti burung onta yang kepalanya tenggelam di bawah tanah kan. Nah, kita mesti melihat realitasnya seperti apa, dan nanti kita sedang formulasikan yang jelas kita sejak awal sebetulnya FPI yang lama pun yang itu Front Pembela Islam itu di dalam visi misinya tetap menyatakan bingkai kerja kita itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila itu adalah dasar negara. Tetap itu sebetulnya acuan kita. Cuma karena memang ada faktor-faktor yang menurut saya ada masalah Islamfobia, masalah mentalitas ya, masalah penyakit mental lah lebih kurang begitu ya. Maka ada beberapa penyelenggara negara lainnya yang sepertinya kalau mendengar istilah-istilah Islam itu dia langsung demam begitu loh. Nah,
inilah yang sebetulnya perlu diobati. Jadi ini lebih kepada penyakit psikis saja sebetulnya menurut saya. Tapi kalau yang misalnya disampaikan Habib Rizik seperti diputar videonya itu bahwa dia mendukung ISIS segala macam itu, nah ini ada itu hanya spontanitas Habib pas pidato itu atau kan memang itu kan videonya dipotong ya, video lengkapnya itu lebih kurang durasinya 1 jam lebih, tapi dipotong cuma sebentar ya. Jadi Habib Rizik itu mempertanyakan kalau ISIS-nya berlaku sesuai dengan syariat, apakah didukung atau tidak. Itu kan baru pertanyaan sepihak. Kemudian ada lagi sebetulnya pertanyaan, kalau ISIS-nya tidak sesuai dengan syariat Islam, apakah didukung? Itu pertanyaan yang kontekstual sebetulnya. Jadi inilah yang kita sayangkan, mengambil keputusan kebijakan publik tetapi berdasarkan potongan video-video. Jadi kualitas penyelenggara negara kita itu patut kita pertanyakan. Begitu juga misalnya kehadiran saya kan ada di video yang selain video Habib Rizik, ada video kehadiran saya dalam satu kegiatan baiat katanya. Nah itu juga saya perlu jelaskan sekarang ya. Itu kegiatan baiat yang di Makassar ya, di pinggiran kota Makassar itu saya diundang sebagai pemateri ya, dalam konteks yang saya bawakan substansinya itu adalah bagaimana Amerika membangun sebuah strategi untuk memecah belah kekuatan umat Islam dengan salah satu cara strateginya dari Amerika itu yang direkomendasi oleh Rand Corporation itu adalah mengadu domba antar umat Islam. Salah satu cara mengadu domba umat Islam itu adalah mengkafirkan yang satu dengan yang lainnya. Itu yang membuat cepat orang berkelahi antar umat Islam. Itu yang saya sampaikan dari segi materi. Nah, kebetulan di forum itu memang ada kelompok-kelompok yang saya lihat berpotensi untuk diadu domba. Karena itu saya sebagai orang yang memiliki informasi tentang strategi pihak Amerika, pihak Israel, Zionis, Israel, Yahudi mengadu domba umat Islam, saya sampaikan supaya tidak terperangkap dalam hal yang demikian. Makanya kan mereka nggak berani buka materi saya. Yang selalu diposting itu adalah ketika mereka yang kelompok di situ berbaiat kan. Nah inilah menurut saya lucu ya. Jadi memang saya lihat ini ada satu upaya penggiringan framing lah kalau dalam dunia media itu, framing terhadap hal-hal tertentu. Jadi sehingga tujuannya tidak lain untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap FPI sebetulnya. Secara lebih umum tindakan terhadap umat Islam sebetulnya. Jadi supaya umat Islam itu di dalam, ini bagian dari strategi yang disebut hegemoni sebetulnya, penaklukan, penundukan, supaya orang itu membenarkan tindakan-tindakan kekerasan yang sifatnya struktural sebetulnya. Dan ini sudah saya baca, sudah saya bahas betul bahwa umat Islam, terutama kelompok-kelompok yang memperjuangkan syariat ya, itu selalu akan mengalami yang disebut dengan spiral kekerasan. Yaitu dia mengalami kekerasan fisik, setelah kekerasan fisik dia akan mengalami kekerasan verbal, yaitu dengan dibangunnya opini, labeling ya, dan kemudian stigma ya untuk mengesahkan kekerasan terhadap dirinya. Dan kemudian setelah kekerasan verbal ini dilakukan kekerasan struktural. Yaitu apa? Kekerasan struktural itu aset-asetnya juga diambil, dimiskinkan. Itu kekerasan struktural pakai kebijakan negara. Tapi itu kalau yang terjadi. kita Bang Maman tadi bicara soal kekerasan di luar kekerasan struktural, bukankah kekerasan verbal dan kekerasan fisik itu menjadi ciri khas FPI? Buktikan saja sebetulnya. Tahun. Itu bisa dibuktikan. Ya, kita buktikan saja periode FPI-nya seperti mana. Ya kan? FPI itu mengalami berbagai periode periode kehidupan keorganisasiannya ya. Ada periode-periode awal, periode masa muda lah katakanlah begitu. 2001 itu awal 99 sampai dengan 2001, 2001 sampai dengan 2005, 2008 bahkan ya. Kemudian 2008 sampai ke sini kita saksikan. Ya 2008, 2009, 2010. FPI itu kita saksikan fair saja sebetulnya. Putaran-putaran yang sering digambarkan itu terjadinya kapan? Apakah terjadi setelah 212, 2016? Apakah terjadi setelah itu? Tidak. Ya, jadi ada perkembangan pendewasaan dalam berorganisasi, dan itu bukan cuma dilakukan. Kalau dituduhkan itu ciri khas FPI, pihak yang melakukan labeling, stigma, kekerasan verbal terhadap FPI itu lebih sadis lagi. Karena apa? Karena mereka menggunakan sarana-sarana media mainstream, sementara FPI itu hanya membela diri dengan sarana-sarana yang dimilikinya. Nah, dari segi keimbangan kekuatan untuk saling melakukan kekerasan verbal saja, FPI itu jauh lebih kecil sebetulnya. Ya. Itu perubahan
strategi atau sikap itu sejak Bang Maman masuk ke FPI? Saya tidak menyatakan itu ya, banyaklah yang faktor-faktor lain. Kalau saya kira. bayangin, Bukan saya ini tuh. sebagai aktivis HAM, pernah dikontras di LBH, yang mungkin ikut mewarnai gitu. Ini nggak bagus kayak begini gitu kan. Bahkan di Islam juga kan nggak bisa juga. Memang sih ada yang hadisnya bilang dengan tangan, cegah dengan tangan, dengan ucapan, lisan, dengan hati, dengan Iya. doa gitu kan. Iya. Nggak bisa lu main tangan-tangan terus gitu kan. Lihat konteksnya, lihat kondisinya. Ya, itu saya kira ini kan begini ya. FPI itu kan tidak jadi sekali lagi saya mau nyatakan ini bukan karena saya ya. Sama sekali bukan karena saya. Tapi ini adalah proses dialektika lah. Ini rendah hati banget Ya, Bang Maman. proses dialektika antara masyarakat dengan FPI, dengan aktivis-aktivis FPI ya. Proses dialektika antara umat Islam dengan komunitas lainnya, saya kira. Proses dialektika antara umat Islam, katakanlah yang paling kanan sekalipun, dengan negara, saya kira ya. Nah, situasi dialektika seperti ini saya kira menjadi pelajaran penting bagi semua pihak sebetulnya ya. Nah, strategi-strategi perjuangan itu juga ditempuh oleh FPI itu dengan menggunakan mekanisme konstitusional. Misalnya apa? FPI itu sangat sering berkunjung ke parlemen, baik itu MPR maupun DPR. FPI juga memanfaatkan forum konstitusi yang namanya Mahkamah Konstitusi. FPI juga menggunakan mahkamah saluran Mahkamah Agung. Yaitu berapa kali kita gunakan. Misalnya dalam contoh pembatalan Kepres tentang peredaran minuman keras. Kepres nomor 3 tahun 97. Yaitu kita lakukan pembatalannya lewat Mahkamah Agung, dibatalkan. Nah, artinya apa yang saya mau katakan? Bahwa ada pendewasaan. Kalau kita mau jujur ya, semua organisasi itu begitu. Bahkan partai yang berkuasa sekarang, itu dulu waktu kita ingat pemilu 99 dan kemudian sidang umum MPR 99, ketika calonnya tidak terpilih, itu bakar-bakaran. Presiden terpilih waktu itu digantikan oleh wakil presidennya, dari Gus Dur ke Megawati. Iya. Di Jawa Timur terjadi begitu dahsyat ya pergolakannya. Nah, jadi saya kira itu hal-hal yang sifatnya spontanitas, bukan by design segala macam, ya. Nah, bahkan sebetulnya kalau dalam konteks tertentu, misalnya Republik ini sendiri mengalami berbagai macam perilaku kekerasan yang dilakukan oleh negara sebetulnya. Dan ini yang berbahaya menurut saya, kalau dianggap pengesahannya itu, legitimasinya itu bahwa FPI karena melakukan kekerasan boleh dilakukan kekerasan balik. Nah, ini kan berbahaya bagi sebuah peradaban, saya kira ya. Nah, saya kira hal-hal yang demikian yang membuat FPI itu belajar dewasa lah. Bang Maman mulai aktif di FPI sejak tahun Saya 2009-2010 baru mulai aktif. 2009-2010. Ya. Apa yang mendorong Bang Maman dari aktivis di HAM, LBH yang begitu disegani gitu ya? Ini change juga, sama, saya tidak berubah kok. Jadi dari segi pekerjaan, dari segi aktivitas, dari segi kegiatan, tidak ada yang berubah dari saya. Dulu saya waktu di LBH itu membela petani, membela kelompok-kelompok buruh, membela mahasiswa yang melakukan protes terhadap Orde Baru. Ya, karena saya dulu itu tahun-tahun 90-an awal ya, 93, 94, 95, 96 saya sudah jadi pengacara, tetapi situasi kan Orde Baru begitu kuatnya dan mahasiswa direpresi ya. Nah, saya membela yang sama, membela orang-orang miskin perkotaan ya. Saya membela itu dan itu semua orang Islam. Ya kan? Nah, bedanya adalah, kalau dulu pembelaan saya itu hanya berdasarkan humanisme semata-mata, ya kan? Kemanusiaan saja, rasa kasihan artinya. Tapi sekarang saya menambah itu, yang saya bela itu adalah juga orang Islam, kebetulan kelompok-kelompok yang seperti masyarakat yang terpinggirkan juga. Di FPI itu kan sebagian besar masyarakat terpinggirkan tuh. Ekonominya menengah bawah juga. Sama seperti yang saya dulu membela orang-orang miskin kota begitu. Saya membela itu, tapi bukan sekedar rasa kemanusiaan, tapi karena perintah agama. Karena tidak ada nabi mulai dari Nabi Adam, ya, katakanlah Nabi Nuh, ya, setelah Nabi Adam itu Nabi Nuh, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih banyak berkumpulnya dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang menengah bawah. Bukan dengan raja-raja, kecuali ada dua yang jadi raja itu, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi itu sebagai Allah memberikan contoh kalau jadi penguasa yang adil seperti itu maksudnya. Nah, sama, saya
saya hanya mengambil inspirasi dari situ. Ya, tidak ada yang berbeda. Hanya tadi saya bilang, perbedaannya mungkin dari segi ideologi, saya meyakini pembelaan saya itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama saya. Itu saja sebenarnya yang membedakan. Kalau dulu hanya rasa kemanusiaan saya, sehingga egoisme saya tinggi, sekarang saya hanya menjalankan pengabdian sebagai hidup saja. Memang dasar-dasar keislaman itu sudah ada sebelumnya. Saya belajar Karena agama biasa-biasa saja. Saya tidak belajar agama khusus. Ya, ngajinya adalah ngaji tilawah, baca tulis Quran. Itu pun sampai tingkat SMP. Ya. Kemudian saya belajar agama itu lebih banyak sebelumnya itu dari sumber-sumber otodidak. Artinya saya beli buku dan saya baca sendiri. Ya. Tetapi kemudian saya kan banyak bergaul juga dengan para ulama, para kiai, ya, para habaib. Dan saya melihat, kok kenapa pemikiran begini? Saya tanya, ada sumbernya kah? Ada sumbernya, buku. Saya uber kitabnya. Jadi saya belajar, dituntun oleh para guru-guru saya itu, merujuk kepada sumbernya. Ternyata saya itu hanya sedikit pengetahuan saya tentang agama, sehingga saya harus belajar lebih banyak lagi. Nah, para guru-guru saya itu, orang yang saya katakanlah anggap guru itu menunjukkan saya kitab-kitabnya. Itu saja sebetulnya. Ternyata saya itu hanya sedikit membaca dari pelajaran agama itu, sehingga saya mesti belajar banyak akhirnya. Karena gini Bang Maman, sempat ada rumors juga kan, ketika Bang Maman sempat menghilang itu tahun berapa? 2008 ya? 2008, ya. Itu berapa lama sih? 2 bulan apa berapa? Nggak nyampe, ya? sebentar aja. Oh, itu sampai dibilang, itu dicuci otak katanya. Kenapa? Ketika muncul lagi berubah total. Dia bilang berubah total. Tidak. Karakter pembawaan jadi Bang sebelumnya saya tuh bahkan ketika saya pimpin YLBHI itu saya sudah banyak melakukan kajian-kajian dan metode saya dalam melakukan kajian, kenapa mungkin percepatannya lebih ya dibandingkan dengan metode belajar yang biasa. Saya itu belajarnya perbandingan soalnya. Saya membandingkan antara sistem Islam dengan sistem yang di luar Islam. Saya membandingkan misalnya katakanlah Adam Smith ekonominya dengan ekonomi Islam. Marxisme, ekonomi komunisme dengan sistem ekonomi Islam. Perbandingan itu lebih mempercepat saya sebetulnya. Karena saya tahu perbedaan mendasarnya, variabel-variabel pembedanya itu apa, saya lebih gampang mengetahui. Daripada saya belajar satu dulu, kemudian baru perbandingan. Nah, itu yang menguntungkan bagi saya. Sebetulnya itu ya. Dan yang menuntun kitab-kitab itu adalah teman-teman guru-guru saya yang memberitahu, ini loh baca kitabnya ini. Jadi dalam proses pencarian itu saya lebih cepat menemukan karena saya sudah memiliki modal dasar perbandingan itu sebetulnya. Cara berpikir perbandingan sebetulnya. Itu saja sebetulnya. Nggak lebih nggak kurang sebetulnya. Idealnya mengislamkan YLBHI harus. Ya saya buka akhirnya kan saya untuk memperdalam itu ada teman-teman ya guru-guru ustadz-ustadz yang sengaja saya hadirkan sebetulnya dalam diskusi dan itulah yang membuat protes pergolakan di tubuh internal YLBHI dulu itu sehingga senior-senior di YLBHI itu waktu itu sedikit marah kenapa saya membawa nuansa Islam ke dalam YLBHI. Bagi saya kan ini kan lembaga memperjuangkan demokrasi, harusnya kan boleh semua kan. Nah, tetapi justru itu yang membuat malah saya itu menguatkan pandangan saya, kok demokrasi justru melarang orang mendalami hal-hal yang sifatnya keagamaan gitu loh. Itu saja sebetulnya, tidak lebih tidak kurang. Sehingga saya memilih tadi itu, kenapa alasan, nah daripada saya di demokrasi tidak diperbolehkan, lebih baik saya sekalian aja ke sini. Itu ya, pilihannya apa sih? Kenapa ke FPI? Ada yang menarik, ada yang kenapa nggak ke Dewan Dakwah Islamiyah yang lebih dulu misalnya? Saya justru waktu di YLBHI itu sangat sering rapat waktu itu ketua Dewan Dakwahnya Pak Ustadz Husain Umar. Oke. Iya kan? Bulan Bintang juga ya pernah? Iya, Bulan Bintang dan P3. Oh, iya. P3 bahkan dia anggota dewannya almarhum Pak Husain Umar itu anggota dari P3 waktu tahun awal 99 itu ya. Nah, tapi kenapa saya tidak misalnya ke lembaga, bagi saya itu sudah saya kerjakan di YLBHI sama saja. Sifatnya kajian, cuma mungkin pendalamannya literatur Islam kan. Nah, sementara di YLBHI spektrumnya lebih luas. Nah, kenapa saya di FPI? Saya lihat yang membutuhkan bantuan adalah organisasi seperti FPI. Kenapa? Karena level anggotanya itu memang masyarakat urban. Begitu loh. Masyarakat urban ini yang perlu kita berdayakan. Karena dia hidup di perkotaan dan saya sendiri misalnya ketika 2017 mendalami lebih jauh ya basis-basis dukungan terhadap FPI itu ya memang di kampung-kampung yang masuk gang senggol. Dan bagi saya ya inilah yang perlu mendapat. Kalau yang kelas menengah ya dia sudah secara mandiri sudah berdaya.
Buat apa diberdayakan? Kira-kira begitu. Nah, saya selalu dari dulu pun sebetulnya kecenderungan secara pilihan-pilihan saya, bahkan waktu masih di LBH, saya juga cenderung untuk berkumpul dengan petani yang di tanahnya digusur, kelompok-kelompok miskin kota yang dia kehidupannya digusur. Itu yang kita berdayakan. Karena memang itu sebetulnya. Mereka kelompok yang termarginalkan secara sistem. Saya kira itu saja sebetulnya, lebih kepada pembelaan terhadap kelompok yang lemah. Dan memang itu, sekali lagi saya mau katakan, pembelaan terhadap kelompok yang lemah itu perintah agama. Semua agama saya kira mengajarkan itu. Tetapi saya memiliki basis Islam, begitu saja sebetulnya. Bang Wan, saya mau kembali ke FPI. Ya. Kapan resminya akan dideklarasikan? Front Persaudaraan. Kalau deklarasi resmi sudah, karena kita akan pakai sekarang ini kan dunianya sudah dunia IT, ya. Apalagi ini sekarang masa pandemi yang tidak boleh berkumpul banyak, saya kira. Jadi kita mendeklarasikan lewat dunia IT, lewat PDF-nya kita sebarluaskan, dan itu ada meliputi seluruh wilayah Indonesia, ya saya kira cukup lah. Teman sebagai apa di sana? Untuk susunan pengurus kita belum, kita masih musyawarahkan ya, susunan pengurus bisa saja berganti. Saya tidak harus jadi pengurus intinya, tapi tetap saja saya akan berkontribusi untuk memberikan bantuan, tapi tadi dalam rangka pemberdayaan umat Islam yang terpinggirkan, termarginalisasi itu. Ketua umum tetap Habib Rizik. Saya kira Habib Rizik itu kan bukan ketua umum posisinya. Selama ini kan posisinya lebih kepada imam besar ya. Imam besar itu lebih kepada memberi roh spiritualnya. Semacam ketua Dewan Syuro lah ya. Iya, lebih kurang begitu sebetulnya. Ketua umumnya kan ada Kiai Haji Sobri Lubis ya. Nah, mungkin bisa yang lain nanti. Bisa juga tetap Kiai Haji Sobri Lubis. Saya juga belum tentu posisinya di sekretaris juga. Bisa yang lain juga. Intinya yang saya mau katakan, ruh pergerakan ini akan menggunakan bingkai NKRI sebagai basis ruang berkiprahnya, beraktivitasnya, dan tetap menampilkan wajah Islam yang bersaudara. Saya kira itu. Okay.